Waktu sudah tak lagi terhitung. Ribuan tahun dalam putaran kehidupan dijalani sang ratu dengan tanpa lelah, hanya dengan membawa setitik harapan yang tersisa. Seperti sehelai rambut dibelah menjadi 7. Kemana lagi sang ratu harus mencari sang putra yang menghilang bersama kecewa di hatinya? Di utara tak ada, di timur tak ada, di selatan tak ada, di barat pun tak ada. Tak jemu-jemu seperti memecah ombak, sang ratu pun sampai menyeberangi lautan ke Yunan. Namun tetap saja yang dicari tak ada di sana. Sang ratu pun merintih sendiri di kegelapan. Berderailah air mata kepedihan. Tangisan darah pun membanjiri lautan malam. Sampai matanya putih karena memandang. Tak tega melihat penderitaan sang ratu. Sang bayu pun membawakan sajak-sajak kerinduan sang ratu ke segenap ruang dan waktu. Sang ratu pun akhirnya sampai di ambang waktunya dan sudah tak lagi bisa menangis. Senyumnya pun telah lama hilang dan menjadi beku. Apalagi saat dunia mengenang kejayaan juga kemuliaannya di masa lalu. Dia memang dikenal sebagai ratu adil, meski ia merasa tak adil bagi dirinya sendiri, juga bagi putra mahkotanya yang telah menghilang setelah mendapatkan keadilan darinya. Dia adalah memang ratu adil. Dunia pun mengakuinya. Bahkan berita Cina pun mencatatnya dalam sejarah. Tapi adilkah ia menurut Sang Maha Adil? Kesedihan sang ratu akhirnya memang tak pernah berujung. Sesaat setelah hatinya teriris di puncak keadilannya, kerinduan tak lagi sanggup menjaga hatinya. Kematian tak membuatnya usai. Kesucian hatinya pun tak sanggup membebaskan keterikatan kasihnya yang agung sebagai seorang ibu yang sejati. Antara hidup dan mati, demikianlah kerinduan hati sang ratu. Sang ratu pun terus memutari siklus kehidupan yang tak berujung, mencari sang putra yang telah menghilang bersama kecewa di hatinya. Setelah sang putra memotong kakinya sendiri sebagai tanda kepatuhannya kepada hukum sang ratu, kepergian sang putra akhirnya meninggalkan sesal yang mendalam bagi sang ratu. Surga ataupun neraka menjadi tak lagi berarti bagi sang ratu. Sang ratu pun akhirnya menembus segenap ruang dan waktu, mencari sang putra yang menghilang bersama kecewa di hatinya. Sang ratu juga sampai menembus alam hakikat antara ada dan tiada. Namun, tetap saja yang dicari tak ada di sana. Sang ratu kembali mencari dan terus mencari, karena baginya sejuta bintang di langit tak akan ada yang bisa menggantikan satu bintangnya. Antara hidup dan mati, demikianlah kerinduan hati sang ratu. Ia memang sosok ratu yang kuat, dicintai seluruh rakyatnya, teguh pendirian, dan rela berkorban. Ia memang sosok ratu yang kuat, dicintai seluruh rakyatnya,
teguh pendirian, dan rela berkorban demi keadilan yang dianutnya. Namun demikian, ia juga tetap sosok ibu yang lembut dan rapuh ditinggalkan sang putra. Kerajaannya memang layak bersinar terang pada masanya, karena memiliki seorang ratu yang cantik, anggun, teguh pendirian, cerdas, tegas, dan juga memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Kembali menyusuri sang waktu, mencari sang putra yang menghilang, mencari dan terus mencari, bersama kenangan nyidam buah kecapi yang manis, asam, harum, segar saat mengandung sang putra. Sejenak mampu menghibur hati sang ratu yang tak lagi utuh. Sang bayi pun tak putus-putusnya mengirimkan saja kerinduan sang ratu ke segenap ruang dan waktu. Dan saat sajak di ujung waktu yang mengungkap kepiluan ratapan hati sang ratu dihembuskan sang bayu, dunia pun akhirnya bergetar. Bila yang kucari memang tak ada dimanapun, mungkinkah aku yang sebenarnya tak ada? Kini sang ratu benar-benar tepat di ujung waktu dan akan kembali beranjak menuju putaran kehidupan berikutnya. Mengulangi sejarah, kembali menjadi ratu, dan kembali merasakan kepiluan hatinya lagi dalam seluruh hidupnya. Namun, saat sajak terakhirnya dihembuskan sang bayu ke segenap ruang dan waktu, siapa yang menyangka ada sesosok manusia sejati telah memutus putaran siklus kehidupan dengan keikhlasannya yang sempurna. Dan dengan putusnya putaran waktu, maka sang ratu pun akhirnya mendapatkan keadilannya yang sejati. Tak hanya sebagai seorang ratu, tapi juga sebagai sosok pribadi, sebagai seorang ibu. Seluruh semesta pun akhirnya berubah. Dunia baru dan cakrawala baru datang membawa damai bagi seluruh makhluk. Tak ada lagi keterikatan dan kisah yang berulang. Semua lebur dalam keikhlasan manusia sejati. Tapi siapakah manusia sejati itu? Tak ada satupun yang mengenal sosoknya. Tak juga bintang di langit kecuali sang ratu yang tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar bahagia. Hanya sang ratu saja yang ternyata mampu mengenali ketulusan hati sosok itu. Meski tak bisa melihatnya, akhirnya sang ratu pun tersenyum untuk yang pertama setelah ribuan tahun kehilangan senyumnya. Adalah berkah dan anugerah dari Sang Maha Adil. Kerinduan hati sang ratu akhirnya lebur dalam keikhlasan yang sempurna.